Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Halo, perkenalkan saya Siti Nurzamzam Aziz, peserta pelatihan dasar CPNS lingkup pemerintah Kabupaten Pindrang, golongan 3, angkatan 25, tahun 2022. Saya merupakan peserta latsar CPNS yang bekerja di Puskesmas Tupu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan sebagai ahli pertama apoteker. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan latsar CPNS bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pindrang dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Puskesmas Tupu merupakan salah satu dari 17 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pindrang. Terletak di Kecamatan Lembang, di wilayah utara Kabupaten Pindrang. Berjarak sekitar 38 km dari pusat kota Pindrang, tepatnya beralamat di Jalan Poros Pindrang Polman, kilometer 38 Tupu, Kelurahan Tadoko, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Puskesmas Tupu dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Samsul Hanar. Adapun wilayah kerja Puskesmas Tupu mencakup 6 desa dan 2 kelurahan. Saya merupakan petugas pelayanan kefarmasian yang diterima di seleksi CPNS tahun 2021. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau BMHP merupakan salah satu pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan BMHP. Pengelolaan obat pada tahap pencatatan dan pelaporan merupakan bagian penting dalam menjaga mutu obat-obatan dan menjaga kelangsungan persediaan. Berdasarkan kondisi di Puskesmas Tupu, pencatatan register resep, angpra unit pelayanan, dan pencatatan kartu stok obat masih dilakukan dengan cara manual. Cara manual tersebut cukup memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Tentunya pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien. Kondisi ini bisa meningkatkan kelalaian pencatatan stok obat dan meningkatkan peluang kehilangan data terkait jumlah fisik sediaan farmasi dan BMHP yang berdampak pada sering terjadinya ketidaksesuaian data stok opname hingga kekosongan obat. Karena isu inilah, muncul ide inovasi penggunaan aplikasi pencatatan berbasis digital yang kemudian saya angkat menjadi sebuah judul aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dengan judul Sripenko Bardital. Ide inovasi ini diaktualisasikan dalam beberapa jenis kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa habituasi. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Kegiatan 1. Persiapan melakukan kegiatan aktualisasi. Pertama, saya menyiapkan bahan atau materi terkait rencana kegiatan aktualisasi. Kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor saya, Bapak Basri Eskepnors, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tupu, dan meminta persetujuan Bapak Dr. Haji Samsul Hanar, selaku Kepala Puskesmas, untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Ketiga, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat seprofesi, yaitu Apoteker Warni Dendang Esfa, selaku penanggung jawab gudang farmasi Puskesmas Tupu, tentang ide inovasi yang akan diaktualisasikan. Kegiatan 2. Merancang dan menguji coba aplikasi register resep digital atau Resital. Pertama, saya membuat akun Gmail dan merancang aplikasi Google Form serta melakukan entry data yang dibutuhkan. Kedua, saya melakukan uji coba layanan Google Form yang sudah dirancang dan melakukan revisi sesuai kebutuhan. Ketiga, saya melakukan pengadaan kode QR untuk memudahkan akses terhadap layanan Resital. Kegiatan 3. Melakukan sosialisasi layanan Resital. Pertama, saya merancang bahan sosialisasi dalam bentuk PowerPoint tentang tutorial penggunaan aplikasi Resital. Kedua, saya menyiapkan draft daftar hadir peserta dan kelengkapan sosialisasi lainnya.
Ketiga, saya melakukan sosialisasi kepada staf pengelola obat dan unit pelayanan terkait pada saat lokakarya mini bulanan Puskesmas Tugu mengenai apa itu resital, bagaimana akses resital, apa fungsi resital, serta melakukan uji coba secara langsung bagaimana cara penggunaan aplikasi layanan resital kepada seluruh peserta sosialisasi. Kegiatan keempat, penyusunan kartu stok digital atau Kasital. Pertama, saya membuat akun member di kartustok.com dan mempelajari cara pengoperasian Kasital. Kedua, saya melakukan stok opname untuk melihat kesesuaian jumlah fisik seluruh sediaan farmasi dan BMHP dan menyusun data hasil stok opname obat menggunakan Microsoft Excel. Ketiga, saya login ke akun Kasital dan mengunggah data stok obat yang sudah disusun ke dalam kartu stok digital. Kegiatan 5, implementasi layanan resital dan Kasital. Pertama, setelah melakukan pelayanan resep pasien, langkah pertama adalah memindai kode QR resital dan menginput data resep di aplikasi Google Form. Data yang sudah diinput akan terintegrasi dengan Google Spreadsheet dan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Kedua, setelah seluruh resep diinput, selanjutnya saya menghitung data penggunaan obat harian dan mengolah data untuk diinput ke aplikasi Kasital. Ketiga, saya login ke akun Kasital, melakukan entry data pengeluaran obat, dan secara otomatis pada laporan kartu stok obat akan menampilkan data stok akhir obat. Kegiatan 6, penyusunan laporan aktualisasi. Setelah kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar, saya melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan. Berikut testimoni tentang ide inovasi si pentobarbital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Samsulana sebagai Kepala Puskesmas Tugu, Kecamatan Lembah, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi peserta latihan dasar calon ASN, terutama profesi apoteker. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan pelayanan di PT Puskesmas Tugu, terkhusus di pelayanan kefarmasian. Kami berharap kegiatan ini juga bisa meningkatkan kualitas kerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dan mudah-mudahan program ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi terus dilanjutkan untuk pelayanan yang lebih baik ke depan. Perkenalkan, nama saya Wami Denda. Di sini saya bertugas sebagai penanggung jawab obat di Puskesmas Tugu, dan dengan adanya si pentobarbital ini tentu memberikan kemudahan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dan untuk aplikasi register resep atau resital itu juga sangat bagus untuk pengarsipan resep dan pengolahan data obat. Aksesnya juga sangat mudah, tinggal di scan barcode-nya sudah langsung masuk ke layanan, dan proses penjemputan resep juga bisa lebih cepat, lebih praktis dan sangat jelas. Sedangkan untuk kartu stok atau Kasital itu juga sangat simpel dan praktis untuk pengisiannya. Tinggal sekali klik kita bisa menginput pemasukan dan pengeluaran obat, dan kita juga bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, program kegiatan yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Saya dan staf pelayanan kefarmasian bisa bekerja dengan efektif dan efisien dalam hal pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Petugas pelayanan kefarmasian dituntut untuk lebih inovatif dalam bekerja, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua, sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN dan mewujudkan Smart ASN untuk mendukung Smart Governance. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.